Apa yang terlintas dalam pikiran kalian jika mendengar kata filosofi? Ya, filosofi atau filsafat adalah cabang ilmu pengetahuan yang menekankan cara berpikir secara sistematis. Filosofi sering disebut sebagai dasar dari segala ilmu pengetahuan di dunia. Salah satu aliran pemikiran dalam filosofi yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah filosofi Stoikisme. Stoikisme juga disebut Stoa, yang berarti nama sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani, oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Dia sebenarnya adalah seorang pedagang, dia mengalami kecelakaan kapal, kehilangan segalanya dan dia menemukan filosofi dalam prosesnya, yang akhirnya filosofi itu dinamakan Stoik. Stoik berasal dari bahasa Yunani, stoikos, yang berarti dari serambi atau beranda. Hal ini mengacu pada Stoa Poikile, barisan tiang publik yang didekorasi, di mana filsuf Stoik, Zeno dari Citium yang berpengaruh besar terhadap Stoikisme, pernah mengajar. Dalam istilah awam, Stoikisme kadang-kadang disebut sebagai menderita dalam kesunyian. Semenjak Zeno dari Citium mendirikan aliran Stoa atau Stoikismenya, muncul beberapa filsuf lainnya yang menjadi tokoh Stoa, misalnya Chrysippus dari Soli, Cleanthes dari Assos, Seneca Muda, Cicero, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Prinsip dan ajaran Stoikisme banyak mempengaruhi pemikiran para teolog Kristen dan filsuf di abad lalu, bahkan hingga saat ini. Dan warisan yang menyolok dari filsafat Stoikisme adalah tentang hidup etis dengan moralitas yang baik. Stoikisme bukanlah hal yang baru dalam hidup manusia, paham ini sudah ada sejak cukup lama. Secara singkat, Stoikisme adalah yang mengajarkan kepada kita cara untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan nyata. Hal ini nantinya berkaitan erat dengan fokus kita terhadap hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Kebanyakan orang di dunia ini memang lebih sering berfokus pada hal-hal di luar jangkauan mereka dibandingkan dengan berfokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Padahal, kunci untuk menjadi seorang yang memiliki hidup bahagia adalah dengan cara memusatkan diri pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita, bukan malah sebaliknya. Di dalam filosofi Stoikisme, semua hal yang terjadi dalam hidup manusia itu bersifat netral. Tidak ada yang berperan positif atau negatif, tidak ada hal buruk atau baik. Hal yang bisa menjadikan hal-hal tersebut menjadi positif atau negatif, baik atau buruk adalah interpretasi kita terhadap hal itu. Di mata kaum Stoa, senegatif apapun kejadian yang menimpa, seorang Stoa yang bijak akan melihat kejadian tersebut sebagai bagian alam semesta. Ia akan menyesuaikan kodrat rasional dirinya sebagai manusia dengan hukum alam atau hukum sebab akibat dari alam semesta. Prinsip Stoikisme. Menurut konsep Stoikisme, jalan termudah untuk menuju hidup bahagia didasarkan pada beberapa prinsip berikut: kemampuan dalam melihat diri sendiri, dunia, serta manusia lain secara objektif dan menerima sifat mereka dengan apa adanya. Disiplin untuk mencegah diri sendiri dikendalikan oleh keinginan untuk bahagia atau takut terhadap rasa sakit dan juga penderitaan. Membuat sebuah perbedaan antara apa yang ada di dalam kekuatan kita dan apa yang tidak ada. Singkatnya, pengertian dan arti dari apa itu Stoikisme adalah filosofi yang berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menyadari bahwa memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Saat kita berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan, maka kita akan merasa berguna, efektif, dan bisa memecahkan sebuah masalah dengan mudah. Bagaimana? Apakah kalian tertarik dengan filosofi Stoikisme? Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi yang menarik dari channel Terpedia.